Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini agak berbeda dengan biasanya. Biasanya saya cuma membawakan materi akuntansi ya. Kali ini saya akan membawakan materi ekonomi kuantitatif. Apa itu ekonomi kuantitatif? Ekonomi yang bermain angka ya, kayak matematika. Bahasan kali ini adalah tentang permintaan dan penawaran ya. Mungkin di materi lain pernah dipelajari ya anak-anak tentang hukum permintaan. Hukum permintaan itu kan mengatakan apabila harga barang naik, permintaannya turun. Apabila harganya turun, permintaannya juga akan naik. Artinya antara harga dengan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik atau berlawanan. Lain halnya dengan penawaran. Kalau penawaran, apabila harganya naik, yang ditawarkan naik. Kalau harganya akan turun, maka harganya yang diminta juga akan berkurang. Ini artinya antara harga dengan jumlah yang ditawarkan berbanding lurus. Makanya nanti kita akan pelajari juga di bentuk fungsi matematisnya yang membedakan antara permintaan penawaran ya naik turunnya itu ya, gampang nanti ya. Baik, kita coba pelajari apa sih yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu diantaranya ya harga barang itu sendiri ya, harga barang itu sendiri, kemudian selera konsumen atau kebutuhan, pendapatan, harga barang lain, ekspektasi atau harapan, atau ya semacam harapan-harapan di periode yang akan datang terhadap barang yang akan diminta itu seperti apa. Nah, kalau tadi dikatakan jika harga barang naik permintaan turun, itu tidak akan bisa berlaku apabila faktor-faktor ini berubah. Jadi berlakunya hukum permintaan maupun penawaran itu syaratnya adalah ceteris paribus. Artinya faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum permintaan maupun hukum penawaran ini dianggap konstan, tidak berubah. Kalau berubah nggak berlaku ya. Demikian juga penawaran. Penawaran itu tidak akan berlaku apabila hal-hal di bawah ini berubah. Ya, tadi kan dikatakan jika harga barang naik, penawarannya naik. Jika harga barang turun, penawarannya juga akan turun. Tapi ini anggapannya ini harus dianggap konstan ya. Nah, bisa lihat nanti pembahasan detail tentang ceteris paribus itu pada saat kita bahas materi tentang pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Sepertinya sudah ada itu videonya, nanti bisa lihat di deskripsi di bawah ini ya. Baik, saya akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu bagaimana cara menemukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan itu ditulis dalam bentuk fungsi linear semacam ini. Ini pada umumnya semacam ini. Jadi P sama dengan A min BQ atau Q adalah A min BP. Sementara bentuk fungsi penawarannya adalah P adalah A plus BQ atau Q adalah A plus BP. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah nilai B. Nilai B di permintaan itu minus, kalau di penawaran plus. Kalau takut lupa, hafalannya gini aja. Permintaan itu kan berasal dari kata minta. Minta itu kan suku kata awalnya min. Ya udah gitu aja ya. Jadi pasti B-nya min. Apa itu B? Kalau saya biasanya mengajak anak-anak untuk cepat paham atau hafal, A itu sebut aja angka gitu ya. Karena bentuknya A pasti angka, nggak ada hurufnya, ini angka semua, di sini juga angka. Sedangkan B itu adalah bagian dari fungsi yang di sebelahnya pasti ada huruf, yakni BQ, BP, ya BQ, BP. Kalau B-nya min, pasti dia permintaan, B-nya plus, pasti dia penawaran. Itu udah. Ini penjelasannya. Rumus untuk mencari fungsi permintaan maupun penawaran sama ya, karena ini bentuknya linear. Rumusnya adalah seperti ini. Di harga awal ya, P ya, P ini variabel huruf. P dikurangi harga awal dibagi harga kedua dikurangi harga awal sama dengan kuantiti jumlah ya, jumlah periode awal
dibagi jumlah periode terbaru dikurangi jumlah periode awal. Nanti kemudian dicari dengan perkalian silang. Supaya tidak penasaran, mari kita langsung contoh. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ini ada contoh soal yang mengatakan bahwa ketika harga anggur 25.000 per kilogram, jumlah yang diminta 10 kilo. Ketika harganya turun menjadi 20.000 per kilogram, jumlah yang diminta 15 kilo. Berarti ada kenaikan ya. Bagaimana cara menemukan fungsi? Kita lihat rumusnya seperti ini. Nah, sekarang kita tandai mana yang P1, mana Q1, P2, dan Q2. Nah, data-data ini kita masukkan ke dalam rumus. Didapat hasil seperti ini. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi berapa? 5.000, ini menjadi 5. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Kita lakukan berikutnya perkalian silang ya. 5 kali P, 5P, 5 kali min 25.000, min 125.000. Nah, diperoleh hasil semacam ini ya, dari hasil perkalian silang. Kemudian kita sederhanakan lagi. Kita biarkan yang di sisi kiri sama dengan ini hanya 5P. Maka min 125.000 pindah ke kanan menjadi plus. Jadi melewati perbatasan, maka akan berganti status. Min 125.000 melewati perbatasan, dia menjadi plus 125.000 ya. Sama dengan warga negara, kalau kita melewati perbatasan statusnya kan beda. Kita WNI melewati perbatasan ke Malaysia, maka di sana kita jadi WNA. Kalau legal, kalau nggak ilegal menjadi penyusup gitu ya. Baik, kita lanjutkan, hasilnya seperti ini. Sekarang kita maunya gini, fungsinya hanya berbentuk P saja, tidak ada angka 5. Bagaimana cara membuang 5? Ada yang bisa jawab? Dihapus gitu ya, boleh ya. Dihapus, tapi menghapusnya harus bertanggung jawab. Seluruh komponen kita bagi dengan 5. 5P bagi 5 tinggal P. 175.000 bagi 5 berapa? Tik tuk 35.000 ya. 5.000 bagi 5 1.000. Nah, di sini min 1.000 Ki, hasilnya seperti ini. Inilah fungsi harga permintaan. Bagaimana kalau fungsi harga permintaan kita ubah menjadi fungsi jumlah permintaan? Kita balik saja. Min 1.000 Ki keluar melewati perbatasan menjadi plus. Jadilah plus 1.000 Ki. P yang positif pindah melewati perbatasan, maka dia menjadi minus. Hasilnya seperti ini. Seperti yang di atas tadi, seperti biasa, kita tidak menghendaki ada angka di belakangnya variabel Q, maka kita buang dengan membagi seluruh komponen dengan 1.000. Berapa hasilnya? Kalau semuanya dibagi 1.000, 1.000 dibagi 1.000, 1. Berarti di sini Q saja. 35.000 bagi 1.000 berapa? 35. 1 dibagi 1.000, 0,01 P. Inilah fungsi permintaan yang kita temukan. Kita lanjutkan, bagaimana kalau penawaran? Sama saja ya, rumusnya kan sama. Ini ada contoh penawaran. Pada saat harga Rp5 ya, pada saat harganya Rp5, jumlah barang yang ditawarkan 6 unit saja. Ketika harganya naik, ya pasti yang ditawarkan naik ya kan? Naik menjadi Rp7, jumlah yang ditawarkan menjadi 10 unit, berarti naik 4 ya. Ini naik 4, ini ke sini naik 2. Berdasarkan data tersebut, tentukan fungsi penawaran barang. Oke, kita pakai rumusnya seperti ini. Kita tentukan Q1, Q2, P1, P2-nya seperti ini, ya kan? Kita tinggal mindah-mindah sekarang. Ini ya, ini yang 1, 1, 2, 2 kita masukkan. Kita sederhanakan seperti tadi, 7 kurang 5, 2, 10 kurang ini 4. Maka hasilnya menjadi begini. Kita lakukan perkalian silang. 4P ya, ini 4 kali P, 4 kali min 5 ya kan. Kemudian 2 kali Q, 2Q, 2 kali min, ini min 12. Kemudian kita biarkan P-nya di sisi kiri, min 20 pindah ke kanan jadi plus. 20 min 12 jadinya 8. Kita buang 4-nya, semua komponen dibagi 4. Jadilah 2 bagi 4 setengah, 8 bagi 4, 2, jadilah seperti ini. Oke, namanya apa ini? Harga penawaran. Bagaimana kalau fungsinya jumlah penawaran? Kita balik saja, ini fungsi ini juga bisa diubah kok ya. Jadi kan fungsinya A plus BQ, ini kan
BQ plus A, boleh dibalik seperti ini ya. Sekarang kita balik menjadi Q. Nah, kalau ini kan menyalahi konsep ya, fungsi kan nggak ada, fungsi penawar nggak mungkin minus kan, di sini lagi minus lagi, maka kita absolutkan dia menjadi begini. Oke, ini yang benar. Sekarang supaya di sini hanya Q, berarti seluruh komponen dibagi setengah. Kalau seluruh komponen dibagi setengah, setengah bagi setengah berapa? 1. Min 2 bagi setengah berapa? Ayo, min 2 bagi setengah berapa? Ayo. Jangan bilang, oh min 2 dibagi setengah berapa ya. Masa pembagian dengan pecahan bingung ya. Ini hasilnya. Ini adalah fungsi harga penawaran. Sangat mudah. Nah, nanti di video yang lain saya akan mengajari kalian bagaimana cara menggambar kurvanya ya. Kurva permintaan penawaran yang seperti ini. Oke, tunggu di video berikutnya. Bagi yang baru menemukan channel ini, silakan bantu untuk subscribe, like, share kepada yang memerlukannya. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.